Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, dalam ibadah keluarga pada malam hari ini kami akan membaca Alkitab serta mendengarkan firman-Mu. Terangi dan kuasai hati pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang ilahi, agar kami semua dapat membaca Alkitab, mendengarkan sabda-Mu diberitakan, mengerti, memahami, sekaligus melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Demi Kristus Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari berdiri. Kita menyiapkan bagian Alkitab yang malam hari ini tertulis atau terambil di dalam kitab Maleaki, yaitu Maleaki pasalnya yang pertama ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Maleaki pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kalau sudah ditemukan, sambil berdiri kita ikuti pembacaannya. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbaku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbaku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengar, tetapi sekaligus juga menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memberi yang terbaik merupakan tanda penghormatan kita kepada Tuhan. Menghormati Tuhan yang selalu memberikan terbaik dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memperhatikan betapa Tuhan telah melakukan begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Karena itu maka sepatutnya kita mengasihinya dan menghormatinya sebagaimana sepatutnya. Bacaan kita pada malam hari ini yaitu dari Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Bapak Ibu, saudara-saudara, Maleakhi adalah seorang nabi yang bekerja di Yerusalem, yaitu sebelum Nehemia dan Esra tiba di Yerusalem. Pada waktu itu ada kekosongan kepemimpinan dalam kehidupan bangsa Yahudi, dan Maleakhi mengisi kekosongan itu. Bacaan kita berisi tentang kemarahan Tuhan atas sikap bangsa Israel, di mana mereka tidak menghormati Tuhan. Apa yang dilakukan dengan tidak menghormati Tuhan? Dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa mereka memberi persembahan, tetapi dikatakan di situ mereka menghina nama Tuhan. Mereka menghinakan meja persembahan bagi Tuhan, yaitu kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan. Tidakkah itu jahat? Kamu membawa binatang timpang dan sakit. Tidakkah itu jahat? Coba jika itu disampaikan kepada bupatimu, maka apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? Jadi Allah menempatkan diri sebagai Bapa. Allah menempatkan diri sebagai Tuan. Apakah sebagai Bapa anaknya tidak menghormati dia sebagaimana selayaknya? Kalau kita di rumah, anak-anak tentu saja diharapkan menghormati orang tuanya. Ya, sebagai orang tua kita dihormati karena memang layaknya demikian, sepatutnya demikian. Sebagai tuan atau sebagai atasan atau tuan, hamba patut dan layak untuk menghormatinya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Allah menghendaki yang demikian. Bukan karena Allah itu gila hormat, bukan, tetapi karena memang sepatutnya demikian. Ia telah menebus umatnya, telah membawa mereka pulang, telah menyertai dan memelihara kehidupan mereka karena kasih-Nya yang begitu luar biasa. Lalu respons umat seperti itu tidak sepatutnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, mereka mempersembahkan korban. Di situ dikatakan korban yang dibawa yang timpanglah, yang sakitlah, korban yang dipersembahkan yang bercacatlah, seperti buta. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dikatakan di situ, cobalah melunakkan hati Allah supaya Ia mengasihani kita. Jadi Allah mau mengatakan kepada umat melalui Nabi Maleakhi, cobalah bertobat, cobalah sadari perbuatanmu, cobalah untuk kembali kepada Allah, mengasihi Allah, menghormati Allah, dan persembahkanlah yang terbaik kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam bacaan kita pada malam hari ini mau menegaskan agar supaya umat menyadari kehidupan mereka. Mereka bukan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan karena itu sikap seperti itu harus mereka rubah. Mereka memberi tanpa rasa hormat. Mereka tidak melakukan dengan pertimbangan penuh bahwa Tuhan adalah penjaga mereka selama ini. Mereka memberi hanya untuk memenuhi kewajiban agama. Bapak Ibu saudara-saudara ini tidak berkenan kepada Tuhan. Maka malam hari ini ketika firman Tuhan ini diberitakan kepada kita semua, maka kita diingatkan juga
bahwa kita tidak boleh membuat Allah murka kepada kita sebagaimana marah dan murkanya kepada Israel. Alasan daripada kemurkaan Allah kepada Israel karena mereka menghina meja persembahan bagi Tuhan. Mereka tidak menghargai Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita renungkan juga apa yang telah dibuat oleh orang Israel yang pulang dari pembuangan ini. Kemudian merasa untuk memberikan persembahan menjadi sebuah beban, menjadi sebuah keterpaksaan oleh karena kesusahan-kesusahan yang mereka alami. Oleh karena mereka pulang dan mengharapkan segala sesuatu kemudian terjadi begitu saja, baik, indah, menyenangkan, tetapi yang mereka jumpai tidak sesuai dengan harapan mereka. Lalu ketika mereka membawa korban persembahan kepada Allah, mereka tidak lagi memberikan yang terbaik. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita renungkan ini juga dalam kehidupan kita. Tuhan marah kepada Israel yang tidak memberikan persembahan dengan baik. Maka Tuhan juga bisa marah kepada kita ketika kita tidak mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita berada di masa pandemi, masa yang kita katakan sulit, dan rasa hormat kita kepada Tuhan tidak boleh terpengaruh karena masa yang sulit ini, karena masa yang susah ini. Tuhan menghendaki sebagaimana yang Ia kehendaki umat Allah Israel melakukan kepadanya, yaitu tetap berikan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, entah pemberian terbaik kita itu berupa persembahan yang kita bawa dalam persekutuan gereja Tuhan, di mana kehidupan pelayanan kita juga perlu untuk dibiayai, dan pembiayaan kehidupan pelayanan itu bukankah dari persembahan-persembahan yang kita bawa dan kita berikan kepada gereja, kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita memberikan yang terbaik. Kita perlu renungkan apa yang pernah dibuat oleh seorang ibu janda miskin. Dia memberi semua yang yang ada padanya. Ia memberikan semua yang ia miliki. Dalam Injil dikatakan dia mempersembahkan dalam kekurangannya. Nah, kalau kita melihat sampai dengan saat ini kita masih hidup, kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kita masih diberkati, kita masih ada, masih bisa makan, minum, berpakaian, kita masih bisa melaksanakan tugas-tugas kita, semua tentu saja dalam penyertaan Tuhan. Maka Tuhan juga meminta respon syukur kita, dan respon syukur itu kita bawa dalam persembahan, berupa persembahan-persembahan kita kepada Tuhan. Entah persembahan persepuluhan, entah persembahan syukur kita, persembahan yang sesungguhnya kita dapatkan melalui setiap berkat yang Tuhan berikan. Bukankah ada saja berkat yang Tuhan berikan kepada kita dalam kehidupan yang kita jalani? Maka mari tanpa beban tapi dengan sukacita kita memberi dan kita mempersembahkan kepada Tuhan lewat ungkapan-ungkapan pemberian-pemberian kita bagi atau untuk menopang pekerjaan pelayanan dalam gereja Tuhan. Memberi yang terbaik, bukan yang cacat, bukan yang asal-asalan, bukan yang tidak layak, bukan yang tidak pantas, tapi memberikan sebagaimana Tuhan telah memberkati kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan itu juga bukan saja dalam bentuk materi yang kita bawa kepada dalam ibadah-ibadah kita, ya, tapi juga hidup kita adalah sebuah persembahan. Hidup adalah sebuah persembahan yang diberikan dalam bentuk perilaku kita, sikap perbuatan kita, apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita kerjakan dengan jujur, dengan disiplin, dengan sukacita, dengan semangat, ya, itu juga merupakan persembahan kita kepada Tuhan, melakukan yang terbaik
untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan kesetiaan kita, dalam keseharian hidup kita yang kita jalani dari pagi sampai malam, ya, melalui studi kita, melalui ketekunan kita, belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Bukankah di masa-masa sulit, kasih Tuhan tidak pernah berkurang? Tuhan tidak asal-asalan memelihara dan memberkati kita. Tuhan juga tidak asal-asalan peduli kepada kita. Apalagi dengan menjaga dan menyertai kita semua, sehingga kita masih terpelihara sampai hari ini, sampai malam ini. Firman Tuhan mengajak kita semua, mari jangan kita bertingkah dengan memancing kemarahan Tuhan, yaitu dengan meragukan kuasanya, kasihnya, kesetiaannya, pemeliharaannya, berkat-berkatnya dalam hidup kita. Mari kita memberikan yang terbaik, melakukan juga setiap hal yang kita kerjakan yang terbaik, di rumah, di luar rumah, di mana saja Tuhan menempatkan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah setiap tantangan, masalah, pergumulan, pencobaan yang begitu banyak di sekeliling kita, marilah kita tetap sadari bahwa kita ada, kita hidup, kita diberkati semua karena kasih Tuhan bagi kita. Maka kita pun merespon kasih Tuhan itu dengan memberi hidup ini terbaik kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kitab Maleakhi ini mengingatkan kita semua agar supaya kita menyadari bahwa Tuhan adalah Raja dalam kehidupan kita. Maka apapun yang kita lakukan, Raja atas hidup kita patut untuk mendapat penghormatan sepenuhnya, bukan setengah-setengah, asal-asalan, atau dengan beban atau keterpaksaan. Mari dalam penghayatan akan berkat Tuhan yang dicurahkan bagi kita, mulai dari saat kita bangun pagi sampai saat kita akan tidur malam, berkatnya tercurah dan penyertaannya tidak pernah berkurang. Kita meresponnya dengan memberi penghormatan sebagaimana layaknya yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Menghormati Tuhan karena kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, dan akal budi. Roma pasal 12 mengatakan, persembahkanlah seluruh hidupmu menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin.